Saya pernah membaca sebuah buku yang menyebutkan istilah Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Mohon penjelasan tentang kedua istilah ini. Transenden, itu di atas ya, jauh. Imanen, iman dalam, dekat. Jadi kalau ini masih berhubungan dengan yang tadi, Allah yang maha hadir. Jadi Allah maha hadir itu juga bisa diartikan sebagai dia memenuhi seluruh atau segala sesuatu. Seluruh alam semesta itu dipenuhi oleh Allah. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Nah, tapi itu berarti bahwa dia bisa memenuhi sampai di planet-planet dan antariksa sana ya, angkasa luar sana, galaksi-galaksi, berarti dia jauh dari kita. Ya. Tapi ternyata dia tinggal di hati kita. Dekat juga ya. Berarti Tuhan itu jauh sekaligus dekat. Dia tinggi sekaligus rendah. Ya. Maka jauhnya Tuhan atau tingginya Tuhan itu yang disebut sebagai transendensi Allah. Tapi dekatnya dia, rendahnya dia, dekat dengan kita, di dalam kita, itu disebut sebagai imanensi Allah. Jadi Allah yang transenden, Allah yang imanen. Coba kita lihat Yeremia 23, ayat 23. Dia bilang begini, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Nah, itu imanen. Demikian firman Tuhan. Bukan. Bukan Allah yang dari jauh juga. Berarti dia Allah dari dekat, Allah dari jauh. Allah dari dekat itu imanen. Allah dari jauh itu transenden. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, firman yang maha tinggi. Aku bersemayam di tempat tinggi, transenden, di tempat kudus. Tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Imanen. Ya. Nah, itu makna transendensi dan imanen. Dan ini penghiburan bagi kita sebenarnya. Bahwa dia yang sedang memenuhi galaksi Andromeda, Bima Sakti, dan lain sebagainya, ternyata dia juga di dalam kita. Jadi Allah itu besar atau kecil? Besar sekaligus kecil. Besar sekaligus kecil, jauh sekaligus dekat, tinggi sekaligus rendah. Itulah transendensi dan imanensi Allah. Maha hadir. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen di dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya
meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKIM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik saudara-saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tour rohani bersama dengan sejumlah orang untuk mengunjungi Turki. Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Frigia, Pamfilia, ya, Antioquia, Kapadokia, dan sebagainya. Nah, tanggal 6 sampai 15 Oktober ini saya akan pergi ke Turki. Nah, bagi saudara yang mau ikut tour ini bersama-sama untuk mengunjungi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan di dalam Wahyu 2 dan 3, sekaligus juga kita ada bonus ke Kapadokia, ya. Kalau saudara mau ikut, nah saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel, ya, masuk dari Mesir ke Israel dan keluar dari Yordania, itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember. Nah, kalau saudara mau ikut yang itu juga saudara silakan kontak nomor yang ada di layar saudara ini. Ya, itu saja. Nanti informasi tentang lain-lain termasuk tentang harga turnya silakan kontak di nomor tersebut. Tuhan